Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fizan dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang Natural Language Processing atau NLP, yaitu yang outputnya adalah chatbot. Ini latar belakang. Perkembangan teknologi begitu sangat pesat sekarang ini, mulai dari perkembangan elektronik maupun perkembangan internet. Dunia bisnis sekarang ini sedang mengalami perkembangan, terutama melalui online. Karena itu, pada dunia bisnis online, pemilik toko online harus standby untuk melayani pertanyaan maupun permintaan pelanggan yang mungkin datang setiap waktu dan membuat pekerjaan lain terganggu. Dengan masalah ini, perlu adanya seorang admin yang bertugas khusus sebagai pengelola website. Namun masalah lain muncul ketika jam kerja admin terbatas dan ternyata pelanggan tidak melihat jam kerja dalam bertanya mengenai produk dan bertransaksi. Berdasarkan penelitian bahwa sistem chatbot berhasil dirancang untuk memberikan respon kepada pengguna berdasarkan pertanyaan yang diberikan. Chatbot mampu memberikan respon dan menyesuaikan kata-kata yang terdapat dalam training press. Untuk menjawab permasalahan di atas, perlu adanya inovasi sehingga peran admin dapat diminimalisir, yaitu dengan menggunakan automatic chat atau sering disebut chatbot. Dengan adanya dua chatbot, maka sebuah website dapat aktif sepanjang hari tanpa harus khawatir jika ada pelanggan yang bertanya mengenai produk yang dijual, karena sudah dijawab oleh robot penjawab pertanyaan yang dimasukkan ke dalam website. Jadi kalau kita punya bisnis online dan kita pasti punya pekerja. Ya, pekerja itu biasanya si admin yang mengurusi komplainan, pertanyaan atau permintaan pelanggan. Dan kalau kita mempekerjakan orang, mereka kan ada jam kerjanya. Dan para pelanggan itu kan nggak mungkin menyesuaikan jam kerjanya si admin ini. Maka kita perlu yang namanya teknologi yaitu chatbot. Di situ chatbot itu bisa bisa standby 24 jam. Ya 24 jam terus lah. Jadi nggak perlu seorang admin lagi untuk kerja selama 24 jam. Kita lanjut di landasan teori. Tadi saya bahas tentang chatbot. Pertanyaannya, apa sih chatbot itu? Di sini dijelasin bahwa chatbot adalah program kecerdasan buatan yang dirancang untuk dapat berkomunikasi langsung dengan manusia sebagai pengguna. Yang membedakan chatbot dari sistem pemrosesan bahasa alami adalah kesederhanaan algoritma yang digunakan. Masuk dan tanggapi dengan kata kunci yang paling tepat atau pola kata yang paling dekat dengan basis data teks. Bot adalah program yang berisi sejumlah data tertentu yang jika diberi input akan memberikan jawaban. Chatbot dapat menjawab pertanyaan dengan membaca teks yang diketik oleh pengguna melalui keyboard. Di sini bisa disimpulkan bahwa chatbot adalah sebuah program kecerdasan buatan. Yang membedakan chatbot dari sistem pemrosesan bahasa alami adalah kesederhanaan algoritma yang digunakan. Jadi itu kalau kalau kita mau bikin chatbot, di sini ada yang namanya kita kalau kita mau bikin chatbot, kita harus memasukkan sejumlah data tertentu agar agar kata kunci yang paling tepat, maksudnya agar agar pelanggan dapat mendapat jawaban dari apa yang mereka tanyakan. Di situ ketika pelanggan bertanya tentang suatu hal, kita harus masukin kata kunci. Biasanya paling harganya berapa gitu loh. Kalau buat produk atau sisa stok stok barangnya sisa berapa. Di sini kita harus masukin kata kunci agar pola pola chatbot bisa membaca apa yang dimaksudkan oleh pelanggan untuk bertanya. Kita lanjut di sini. Pengumpulan data. Yang namanya kalau kita bikin suatu program, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Kita nggak bisa tiba-tiba bikin suatu program, tiba-tiba ada gitu, tanpa harus ada prosesnya. Dan prosesnya itu kita ada yang namanya pengumpulan data. Di sini ada metode pengumpulan data.
Saya jelasin sedikit. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Berikut ini adalah pembagian datanya. Data primer. Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan metode penyebaran angket atau kuesioner melalui media survei untuk mendapatkan data sehingga didapat data-data sebagai berikut. Sebelum kita masuk ke metodenya, di sini kalau kita mau mencari data kan sudah pasti kita harus melakukan riset. Riset itu kita di sini ada angket atau kuesioner. Kita bisa nyebar lewat WhatsApp, kita bisa lewat media sosial lainnya, atau kita bisa menyebar secara konvensional melalui kertas dan melakukan ke lapangan langsung. Di sini ada yang harus diisi, misalkan apa yang harus diisi, apa yang harus dipilih. Di sini ada data mengenai daftar produk yang dijual. Kalau kita mau bikin program, kita kan kalau kita mau bikin chatbot gitu, kita harus memasukkan data mengenai daftar produk yang dijual. Nggak mungkin kalau kita mau bikin chatbot terus ada orang nanya, kita jawabnya nggak tahu, saya nggak jual, barang itu nggak ada di toko kita gitu loh. Makanya kita harus memasukkan daftar produk yang akan dijual. Yang B, bagaimana cara konsumen berinteraksi dengan penjual. Yang C, berapa jumlah pertanyaan yang sering ditanyakan pengunjung atau pembeli. Dari sini juga kita melakukan riset sekiranya seberapa sering sih orang itu nanyain tentang produk kita, entah 1 sampai 10. Itu harus kita masukkan ke catatan kita buat dimaksudkan untuk membuat chatbot. Nomor 2 ada data sekunder. Data sekunder penulis kumpulkan melalui studi literatur dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian. Kalau kita udah ngeriset, udah dapat data-datanya, itu akan kita kumpulkan di catatan kita sendiri untuk memasukkan input ke program chatbot. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan dengan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faras Hafiz. Jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yaitu Bizan. Nah, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data sendiri itu yang biasa dipakai dalam aplikasi chatbot untuk penjualan diperoleh dari angket atau kuesioner dan studi pustaka. Nah, yang pertama menggunakan media survei dengan melakukan penyebaran angket atau kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang akan berguna dalam melakukan pembuatan sistem chatbot. Nah, jadi kita dalam pembuatan sistem chatbot itu kita melakukan melakukan pengumpulan data itu pertama dari teknik itu adalah menyebarkan sebuah angket atau kuesioner yang dimana dari penyebaran tersebut kita bisa mengumpulkan beberapa informasi untuk membuat sebuah sistem chatbot. Yang kedua, studi pustaka. Mencari referensi-referensi sebagai pedoman penelitian yang penulis lakukan baik berupa buku maupun literatur yang berhubungan dengan penelitian. Jadi yang kedua ini kita mengambil beberapa referensi sebagai pedoman untuk penelitian dari beberapa penelitian-penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Nah, dari situ kita mengumpulkan, kita mencari referensi, kita mencari eh, mana yang lebih bagus, mana yang lebih baik. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah pengembangan sistem. Analisa data sesuai dengan permasalahan yang sudah dijabarkan pada latar belakang dan penyebaran angket atau kuesioner yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik toko dan data yang telah dikumpulkan. Maka akan dilakukan analisa terhadap data yang ada untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Toko ANF menjual berbagai aneka mainan yang melakukan transaksi melalui offline dan dibantu dengan promosi yang dilakukan dengan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, TikTok, atau yang lain-lain. Nah, untuk proses pembayaran dilakukan dengan cash jika dilakukan secara offline dan dilakukan melalui transfer bank jika dilakukan menggunakan WhatsApp
atau cashless atau melalui TikTok atau yang lainnya. Adapun analisa data yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan data yang digunakan pada proses membangun sistem dan analisa sistem yang menjelaskan bahwa proses chatbot yang akan dibangun merupakan sarana untuk berinteraksi antara calon pengunjung dengan tokoh yang dapat memberikan pertanyaan seputar toko online mengenai produk yang dicari, cara berinteraksi, cara pembayaran, dan informasi terkait transaksi online. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Nah, berikut ini beberapa penjelasan hasil implementasi perangkat lunak yang telah dibuat dalam penelitian ini yang terdiri dari dua level pengguna, yaitu admin dan pembeli. Nah, di gambar pertama ini adalah contoh gambar halaman login untuk admin agar dapat mengakses halaman sistem chatbot toko online. Jadi di gambar ini tuh kita halaman untuk login ya, untuk login seorang admin untuk mengakses sistem chatbot di toko. Nah, di gambar kedua ini adalah halaman utama pada menu admin. Jadi setelah masuk login ini kita akan muncul tuh halaman utama. Nah, di halaman itu ada beberapa pilihan, eh, ada beberapa opsi untuk memilih jadi ada chatbot atau melihat data pelanggan dan lain-lain. Nah, untuk di gambar ketiga ini adalah pertanyaan admin dapat melakukan pengolahan data pertanyaan. Tampilan halaman pertanyaan dapat dilihat pada gambar. Jadi nanti setelah sistem itu jadi, chatbot itu jadi, nah nanti dari beberapa pertanyaan ini akan muncul di website yang dapat diakses dan dilihat oleh admin tersebut sendiri. Kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, ada pembahasan pada subbab ini akan membahas hasil pengujian dari aplikasi yang telah dibuat dengan tujuan mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aplikasi yang telah dikembangkan. Berikut adalah beberapa hasil pengujian terhadap aplikasi chatbot toko online. Nah, jadi kita di sini membahas contoh kasus, beberapa contoh yang telah chatbot lakukan. Nah, kita akan menganalisa ada kelebihan dan kekurangan dari chatbot tersendiri. Dan untuk hasil pengujiannya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengujian sistem chatbot. Pengujian ini kita menggunakan sistem black box. Pengujian merupakan suatu kewajiban saat membuat sebuah aplikasi agar mendapatkan informasi atau kualitas dari software yang telah didesain serta mengetahui fungsi-fungsi dari software yang telah berjalan. Jadi sebelum menggunakan sistem chatbot pada aplikasi toko online, kita harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Dan pengujian ini bertujuan untuk melihat apakah sistem ini berjalan dengan baik atau tidak. Metode dari pengujian sistem dalam penelitian ini yaitu dengan metode pengujian black box. Berdasarkan rencana pengujian, maka dapat dilakukan pengujian sebagai berikut. Ada 4 data tabel, yaitu yang pertama aksi atau data yang dimasukkan, kedua harapan pengujian, lalu hasil pengujian, dan kesimpulan. Yang pertama ada data produk. Harapan pengujian dapat menampilkan daftar produk pada halaman pembelian. Lalu hasil pengujian sesuai yang diharapkan dan kesimpulannya berhasil. Lalu chatbot, harapan pengujian berinteraksi dengan bot pada aplikasi. Hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan dan kesimpulannya berhasil. Lalu menekan tombol login. Harapan pengujian menampilkan form login pada pembeli pada aplikasi toko online. Hasil pengujiannya sesuai yang diharapkan dan kesimpulannya berhasil. Lalu implementasi sistem.
Penerapan sistem yang digunakan adalah dengan membuat kuesioner yang berisi 7 pertanyaan dan 10 orang responden umum. Kuesioner yang dibuat akan dihitung menggunakan skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang merupakan skala Quantium bipolar. Pada ujung sebelah kiri, angka rendah menggambarkan suatu jawaban yang bersifat negatif, sedangkan ujung sebelah kanan, angka tinggi, menggambarkan suatu jawaban yang bersifat positif. Maksud dari penerapan sistem ini, kita dapat mengetahui eh, penilaian seseorang atau sekelompok orang pada penggunaan sistem chatbot pada aplikasi online. Ini dapat digunakan secara baik atau tidak, dan dapat dimengerti oleh penggunanya. Lalu, skala Likert dirancang untuk meyakinkan responden menjawab dan berbagai tingkatan pada setiap butir pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner. Dalam data tentang dimensi dari variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yang ditunjukkan kepada responden menggunakan skala 1 sampai dengan 5. Lalu untuk kesimpulan dan saran, penelitian ini penelitian dan pembuatan aplikasi chatbot pada toko online A dan F telah berhasil dilaksanakan dan telah dilakukan serangkaian pengujian untuk menguji dari aplikasi tersebut dan didapatkan hasil sebagai berikut. Aplikasi chatbot dapat digunakan dan dapat memudahkan pengguna dalam mendapatkan informasi terkait online. Maksudnya ketika seseorang atau sekelompok orang ingin mengakses aplikasi online atau ingin melakukan pembelian dan melakukan interaksi dengan pemilik toko online, itu dapat dengan mudah dan cepat dibalas jika ada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pembeli. Lalu proses transaksi di dalam aplikasi dapat diterapkan dengan baik dari penginputan data produk, pengisian chart, dan check-out pembelian. Adapun saran yang diberikan untuk penelitian lanjutan yang terkait dengan penelitian ini adalah satu, pengumpulan data untuk penelitian selanjutnya menggunakan sosial media agar lebih mendapatkan variasi pertanyaan dan dapat menambah informasi sampel pertanyaan. Lalu yang kedua, chatbot melibatkan emoticon dan emoji. Maksudnya sebagai salah satu acuan dalam komunikasi virtual atau seperti pengekspresian virtual kita terhadap chatbot ini. 3, pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode lain untuk dapat melihat hasil perbandingan dan akurasinya. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami dengan tema NLP chatbot pada toko online. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.